IRC ini sesuatu yang memang kami ingin adakan sesuai dengan misi dan visi Wardaya. Di Wardaya kami ingin sekali berbagi ilmu sehingga bisa memajukan masyarakat kita Indonesia secara keseluruhan begitu. Nah, dari apa yang kami lakukan selama ini, jadi memang di Wardaya kami memang mengadakan banyak sekali kelas-kelas dan pelatihan untuk tujuan kompetisi untuk KSN kalau di Indonesia maupun di luar negeri perlombaan-perlombaan internasional. Tapi dari apa yang kami lihat, kebanyakan pemenangnya itu masih berasal dari Indonesia bagian barat, terutama Pulau Jawa dan Sumatera. Kalau dilihat seperti itu ya mungkin sebagian berpikir ya pantas saja karena memang dari segi ekonomi dan kondisi sekolah di Indonesia bagian barat dan di sini ya Indonesia bagian barat memang lebih maju dari bagian Indonesia lainnya. Tapi walaupun begitu, yang cukup menggembirakan bagi kami adalah dari waktu ke waktu kami melihat pergeseran. Jadi jumlah siswa yang bisa menang dalam berbagai kompetisi ini itu bergeser dari yang tadinya didominasi banyak sekali dari DKI Jakarta, Jabodetabek, itu mulai pelan-pelan bergeser, mulai ke Jawa, banyak yang dari Sumatera. Juga bergeser dari Indonesia Barat ke Indonesia Timur. Tapi menurut kami seharusnya pergeseran itu bisa lebih cepat lagi, begitu. Nah, itulah sebabnya kami ingin mengadakan IRC ini yang dibagi menjadi dua region ya, bagi menjadi dua daerah. Yang biasanya kalau kompetisi yang lain itu banyak sekali hanya dilakukan secara nasional, jadi hanya satu daerah saja. Kenapa begitu? Karena dengan begitu kami bisa mengidentifikasi peminat-peminat dan pemenang-pemenang mungkin dari Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur sehingga mereka bisa lebih semangat lagi untuk menghadapi kompetisi-kompetisi lainnya yang di tingkat nasional. Sebagai bagian dari usaha kami ini untuk memajukan siswa-siswa dari daerah tengah dan timur khususnya adalah kami ingin memberikan pelatihan. Jadi yang nantinya menang di IRC ini kami akan berikan pelatihan selama 1 tahun untuk menghadapi KSN di tahun berikutnya. Kedengarannya mungkin ini ya, berulang kali saya katakan Indonesia Tengah dan Indonesia Timur sama sekali tidak ada maksud untuk meninggalkan yang dari Indonesia Barat. Tentunya yang dari Indonesia Barat juga banyak sekali siswa yang berpotensi dan bergengsi. Hanya kami ingin supaya siswa-siswa yang dari Indonesia Tengah dan Timur ini juga mempunyai semangat yang tinggi dan mempunyai kesempatan juga untuk bisa berkompetisi di level-level yang lebih tinggi. Intro dari saya mungkin segitu, nggak usah panjang-panjang, pasti akan banyak pertanyaan ya, baik itu dari penyelenggaraannya sendiri maupun dari dari mekanisme policy siapa yang boleh ikut dan sebagainya. Jadi saya stop di sini. Mungkin Pak Anton, mohon maaf Pak Anton bisa Iya, kalau iya Pak Stefan. bisa menambahkan, silakan Pak Anton. Iya, jadi kembali lagi ke tujuan Indonesian Regional Competition ini adalah untuk pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Seperti yang tadi sudah diutarakan oleh Pak Stefanus Hanan, jadi selama ini memang di tingkat nasional bahkan internasional itu biasanya yang mendominasi itu yang mewakili Indonesia untuk ke tingkat-tingkat internasional itu kebanyakan dari Indonesia bagian barat. Dan kalau kita lihat ini terjadi tidak kemerataan ya, ketidakmerataan antara Indonesia Barat dengan Indonesia Tengah dan Timur. Nah, oleh karena itu kami mengadakan Indonesian Regional Competition ini supaya kalian yang punya potensi di Indonesia Tengah dan Timur itu mempunyai kesempatan yang sama gitu ya. Jadi istilahnya ini pemanasan dulu sebelum kalian nanti masuk ke tingkat nasional. Ya. Oke, mungkin ini gambaran dari saya. Ya. Mungkin ada yang mau disampaikan
ditanyakan dulu sebelum misalnya mungkin dari adik-adik sekalian, dari Bapak Ibu sekalian yang ingin menanyakan tentang IRC ini apa sih tujuannya gitu ya. Jadi kalau kita lihat tadi Indonesia itu terlalu luas gitu ya, dari Sabang sampai Merauke, makanya kami pecah menjadi dua zona, yaitu Indonesia bagian barat sendiri dan Indonesia tengah dan timur sendiri, seperti itu. Ya. Ya, jadi sesi hari ini memang kami bikin formatnya terutama Q&A, pertanyaan berupa pertanyaan-pertanyaan, daripada kami menguraikan lebih secara panjang lebar ya. Saya pikir memang kami pikir lebih baik kalau kami menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul secara lebih spesifik gitu. Silakan ada yang tanya. Mungkin kita mulai gini aja Pak Anton. Banyak yang nanya, ini kan kita adakannya untuk jenjang SMA gitu ya. Tapi kita juga terbuka untuk SMP ya. Mungkin itu salah satu pertanyaan yang banyak sekali dari teman-teman Gitu ini ya. yang bertanya. Jadi tidak tertutup juga kemungkinan untuk kalian yang Halo. kami akan ke SMP, ke SD juga seperti itu, dan bidang studinya pun bukan cuma mat sama fisika saja, seperti itu. Ya. Pak Anton, mohon maaf, mohon bisa diulang karena tadi suaranya keputus. Ya, jadi Indonesian Regional Competition ini bukan cuma memang diadakan jenjang SMA gitu ya, tapi tidak tertutup kemungkinan untuk anak SMP pun boleh ikut gitu ya, mengikuti IRC ini, silahkan ya. Jadi memang untuk kalian bisa mengasah keterampilan kalian, kemampuan kalian gitu ya, seberapa kalian kalau misalnya berkompetisi dengan anak-anak SMA seperti itu, ya. Oke, silakan mungkin bentuk soalnya seperti apa? Ya nanti bisa dijelaskan dari ini ya, dari Pak Arifin ya, dari Pak Arifin. Ya silakan Pak. Oke, selamat siang semuanya. Untuk bentuk soal yang akan kami sajikan di kompetisi kali ini, di setiap levelnya berbeda-beda ya. Jadi dari level 1 atau untuk tahap penyisihan, kita bentuk soalnya adalah soal pilihan ganda. Kemudian untuk tahap berikutnya, tahap kedua, itu ada soal bentuk isian singkat. Kemudian untuk soal yang di tahap final, itu adalah soal-soal esai terstruktur. Ya, jadi kalau adik-adik pengen melihat bentuk-bentuk soal yang esai terstruktur, itu bisa lihat di soal-soal KSN misalkan. Jadi yang dimaksud esai terstruktur itu misalkan A, B, C, D, E, jadi nanti kalau misalkan kalian bisa jawab A, ada kemungkinan bisa jawab B, begitu. Tapi kalau sudah bisa jawab A, biasanya dia akan memberikan efek beruntun, begitu. Jadi itu soal-soal tipe yang esai terstruktur. Kurang lebih seperti itu, Pak, untuk bentuk soalnya. Oke, para pembuat soalnya pun ini adalah memang orang-orang yang sudah ahli di bidangnya ya. Ya terputus lagi ya Pak Anton. Terputus lagi. Mungkin saya bisa ini kali Pak Alvin supaya KSN lah. Jadi semacam pemanasan. Jadi kalau kalian nanti tahun 2021 ini kalian mau menghadapi KSN 2021, jadi ini dianggapnya pemanasan dulu gitu ya sebelum kalian masuk ke tingkat nasional. Jadi kalian masuk dulu ke tingkat regional. Ya. Oke. Silakan jika yang masih ada yang mau ditanyakan juga tentang IRC ini, apa aja sih yang yang kalian pengen ketahui tentang IRC gitu ya, itu. Silakan, bisa di Zoom chat gitu ya, bisa directly ke saya, bisa DM langsung ke saya atau ke secara umum juga boleh, silakan.
Jadi ini kesempatan sekali. Ini memang kami memang mengadakan ini dengan biaya yang sangat murah sekali, yaitu 20.000 per orang, per partisipan, dan itu diadakan nanti di bulan Maret ya. Jadi tolong pergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya ya, dan hadiahnya itu adalah ratusan juta, seperti itu. Ini Pak Non ada yang tanya, satu dari Carol, soalnya dalam bahasa apa gitu. Karena ini setara dengan kayak KSN ya, tentu kami sajikan dalam bahasa Indonesia ya. Itu semua soal disajikan dalam bahasa Indonesia. Itu. Oke, silakan. Siapa lagi yang mau bertanya lagi? Ini ada pertanyaan dari Ibu Delvi ya katanya. Ada sedang tryout sekolah, titip tanya, ada zona barat juga diikutkan. Ya, tadi saya sudah jelaskan, betul memang. Jadi memang cakupannya seluruh Indonesia. Hanya penyelenggaranya dibagi menjadi dua, zona barat dan zona tengah dan timur. Jadi jawabannya adalah iya, zona barat pun memang disertakan. Silakan Bu. Jadi jangan ragu-ragu kalau anak putra Ibu atau putri Ibu memang tertarik, silakan ditunggu pendaftarannya. Ini juga Pak ada yang nanya nih ke host langsung. Permisi Pak, mau nanya untuk silabus sama dengan KSN khusus matematikanya atau ada kalkulus juga Pak gitu? Silabusnya itu sama sesuai dengan KSN punya ya. Jadi tidak ada kalkulus ya, silabus kalkulus tidak ada. Jadi seperti silabus KSN lah, tingkat nasional punya, ya. Jadi tidak ada tambahan-tambahan lainnya. Pokoknya ikutin silabus KSN aja. Ini kan pemanasan sebelum KSN, itu. Lagi gitu loh. Indonesia bagian tengah dan timur itu mereka selalu bilang ke saya, wah kita sudah pasti kalah lagi nih sama orang-orang Jawa gitu kan. Orang-orang di Jakarta atau di Surabaya gitu ya, atau di Medan gitu ya. Istilahnya yang udah pada kota-kota besar di Indonesia gitu ya. Dan kalau seperti ini lagi, Indonesia nggak akan maju-maju lagi gitu loh. Makanya kita pecah jadi dua supaya Indonesia bagian tengah dan timur pun punya kesempatan yang sama. Itu. Ada Ya. lagi nih Pak yang nanya, untuk tingkat penyisihan kabupaten, provinsi, ada sertifikatnya nggak ya gitu? Yang lolos ke tingkat dari penyisihan ke tingkat kabupaten itu akan dapat sertifikat ya. Tapi kalau yang cuma dari penyisihan doang gitu ya, tapi nggak lolos ke tahap berikutnya berarti nggak dapat, seperti itu aja. Jadi tolong makanya berjuang terus supaya jadilah yang terbaik gitu loh, ya. Oke, ada lagi silakan yang mau bertanya. Ajak teman kalian sebanyak-banyaknya gitu ya. Ini ajang kalian akan uji coba gitu ya, sebelum kalian pemanasan sebelum KSN 2021. Itu, ya. Oke, silakan. Soalnya pun Indonesia Barat dibikin sendiri, Indonesia Tengah dan Timur itu pun dibikin sendiri juga. Itu. Ya, silakan yang mau bertanya silakan. Jadi mumpung Mas langsung bertemu dengan saya secara online seperti ini, jadi bisa bertanya langsung gitu ya. Langsung daftar langsung dikasih linknya, link registrasinya itu. Ini juga nih Pak ada yang nanya,
Katanya lomba matematika dan fisikanya jenjang SMA. Kok terbuka untuk SMP? Pertanyaan mereka, emang anak SMP sanggup tuh ngerjainnya yang untuk anak SMA gitu, Pak? Kita nggak menutup kemungkinan ya, untuk anak-anak SMP sekarang ini banyak juga yang sudah belajar materi-materi SMA ya. Terbukti kayak kemarin itu di tahun 2020 pemenang emas KSN SMA itu malah anak SMP loh, kelas 9. Ya. Jadi jangan menutup kreativitas, oh ini saya anaknya masih ke SMP gitu ya. Kayaknya nggak mungkin deh anaknya bisa ngerjain soal SMA. Terbukti kemarin itu ada 2 anak SMP itu yang kami kader ya, dan ternyata mereka bisa menembus sampai medali emas di tingkat SMA kemarin di KSN tahun lalu ya, tahun 2020. Ya, saya setuju sekali dengan begitu ya. Jadi memang kalian yang masih SMP kan nanti pasti tahun depan akan naik ke SMA gitu ya. Nah sekarang ini mungkin kesempatan yang cukup bagus untuk mulai ini familiarisasi, untuk mulai mengenal seperti apa sih sebetulnya kompetisi yang di tingkat SMA, dan apa namanya, jangan dilewatkan kesempatannya. Karena kalau memang minatnya ada ketertarikan di bidang matematika dan fisika, anggaplah ini sebagai suatu pembinaan supaya lebih siap lagi nanti pada waktunya di tahun depan atau tahun berikutnya. Ya, silakan. Yang mau bertanya, ini saya langsung kasih link registrasinya ya, supaya... Ini ada yang tanya ke saya, Pak Anton. Pertanyaannya adalah semua sistem dan bentuk soal, apakah mekanisme pengerjaannya sama dengan KSN? Semua sistemnya itu sama, dibuat sama seperti KSN bentuknya, kayak gitu. Ya, cuma yang dibedakan kalau KSN itu kan berarti udah tingkat nasional. Nah, tadi tujuan dari IRC ini adalah kita pengen pemerataan, yaitu dibagi daerahnya, yaitu Indonesia Barat sendiri, Indonesia Tengah dan Timur sendiri. Semuanya sistemnya sama persis, kayak gitu. Ya, jadi kalian nggak usah bingung gitu ya dengan sistem. Oh, sama nggak dengan KSN? Ya sama gitu loh. Kami memang bikin ini adalah miniaturnya lah KSN gitu loh. Miniaturnya KSN tapi untuk dibagi regionalnya lebih kecil kayak gitu. Skupnya itu lebih kecil sehingga kalian bisa lebih berkompetisinya lebih istilahnya per daerah kalian masing-masing gitu loh. Ya, itu. Oke, mungkin ada lagi, silakan. Sambil nunggu pertanyaan berikutnya, mungkin gini Pak Anton, mungkin ada beberapa di antara yang hadir di sini yang mungkin masih belum terlalu familiar dengan Wardaya kali ya. Sebenarnya Wardaya itu apaan sih, dan prestasi Wardaya itu seperti apa gitu. Mungkin bisa share sedikit. Jadi gini ya, Wardaya ini kita memang sering mengadakan, kita punya 3 slogan, yaitu Education Center for Concept and Olympiad, terus Gateway to the Top University and Scholarship in the World, ya, sama Bridging Academic and Industry. Jadi kita punya 3 slogan ini, jadi kita menjadi pusat konsep dan olimpiade di Indonesia. Jadi kita kayak think tank-nya buat pendidikan, khususnya matematika dan sains, gitu ya, untuk pengembangan matematika dan sains di Indonesia, supaya karena kalau misalnya matematikanya itu berkembang, semuanya juga akan berkembang dengan pesat gitu ya. Nah, yang kita lakukan adalah kita memang mempersiapkan, memberikan pelatihan-pelatihan juga gitu kepada guru gitu ya. Sebelum pandemik itu kami sering roadshow gitu ya ke daerah-daerah, ke Aceh sampai ke Papua gitu ya, untuk kami memberikan pelatihan guru di daerah-daerah juga. Nah, tapi karena sekarang ini kami mengadakan pelatihan secara online seperti itu, ya. Oke, jadi itu yang kami lakukan supaya
karena kita lihat sebenarnya Indonesia itu akan masuk bonus demografi, ya, momentum bonus demografi gitu ya. Oleh karena itu sangat disayangkan kalau momentum itu dilewatkan begitu saja, ya. Jadi pergunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Karena caranya adalah gimana memperlengkapi the young people, generasi muda kita dengan dengan keahlian yang lebih baik lagi. Apalagi banyak sekali pekerjaan manusia itu yang akan digantikan oleh mesin atau robot. Itu. Makanya kita pengen supaya mengejar ketertinggalan itu. Ya. Oke, mungkin ini ada pertanyaan dari yang ditujukan ke saya. Untuk materi itu gimana, Pak? Materi IRC itu persis sama dengan materi KSN ya. Jadi kalian ini sebenarnya materi IRC itu sistemnya persis sama dengan KSN, kompetisi sains nasional, kayak gitu. Ini cuma miniaturnya, istilahnya skupnya lebih kecil tadi. Kenapa? Karena kalau selama ini selalu didominasi sama Indonesia bagian barat doang, ya. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Anton menambahkan untuk terkait materi, nanti akan kami upload juga silabus yang kita pakai begitu. Jadi teman-teman bisa langsung lihat materinya secara spesifik, itu list materinya apa saja untuk fisika dan matematika. Terus yang kedua ini ada yang nanya, Pak, emang anak Wardaya udah ada yang dapat medali ya, Pak? Kok bisa ngadain kayak ginian gitu, Pak? Silakan Pak dijawab, Pak. Mengadakan apa? Anak Wardaya sudah mengadakan apa? Ini ada yang nanya, Pak, emang anak-anak Wardaya ada yang sudah dapat emas Olimpiade, kok bisa mengadakan kegiatan seperti ini, begitu, Pak? Bapak Ibu, Wardaya itu memang sudah terkenal dengan Olimpiadenya, Bapak Ibu, dan sudah mencetak para peraih medali Olimpiade nasional dan internasional gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau yang dikirim Kementerian Pendidikan itu memang adalah anak-anak binaan Wardaya juga. Nah, kami pengen supaya anak-anak itu yang dikirim ke kementerian itu bukan cuma dari Jakarta doang gitu ya, atau dari kota-kota besar di Indonesia doang. Tapi kalau misalnya ada anak-anak dari daerah pelosok gitu ya, yang mungkin di desa gitu ya, yang istilahnya nggak punya kesempatan gitu ya. Nah, akhirnya kami bina juga gitu ya, dan akhirnya dia bisa melejit gitu ya sampai dikirim pemerintah untuk mewakili Indonesia ke ajang internasional. Itu suatu hal yang luar biasa sekali gitu ya. Itu karena gini, ketika anak di daerah itu bisa pada bangkit, percaya diri pasti daerah setempat pasti meningkat. Nah, ketika percaya diri daerah setempat itu meningkat, maka semua sektor pasti meningkat. Nah, akhirnya menunjang pembangunan Indonesia seperti itu. Nah, itulah yang kami ingin bangun gitu ya melalui IRC ini. Seperti itu, ya. Saya ingin menambahkan sedikit, Anton. Selama pandemi ini, memang lonjakan siswa dari luar Jakarta itu luar biasa yang mengikuti program Wardaya. Gitu. Jadi kami memang sudah cukup berhasil lah ya, dan dengan metode pembelajaran jarak jauh. Nah, di tahun 2020 siswa-siswa Wardaya itu ada 100 yang memenangkan berbagai medali di KSN. Itu di 3 jenjang, di SD, SMP, dan SMA. Jadi memang sesuatu yang bagi kami cukup membanggakan, dan prestasinya itu baik di tingkat nasional, ya tadi saya ceritakan di KSN, maupun di internasional pun memang sudah cukup banyak siswa-siswa kami. Di samping persiapan untuk kompetisi, sebenarnya Wardaya juga cukup dikenal dengan persiapan ke universitas. Siswa-siswa kami juga sudah banyak sekali yang memperoleh bangku yang berhasil untuk masuk ke universitas-universitas, bukan hanya di Indonesia yang terkenal, tapi juga
yang rankingnya cukup tinggi di dunia. Jadi kalau kita ngomong top 20 dunia, sudah cukup banyak siswa-siswa Wardaya yang berhasil masuk ke universitas tersebut. Nah, berbekal dari keberhasilan seperti itu, maka kami pikir sudah waktunya untuk membuka ya, kesempatan melalui RC ini, sehingga kami juga bisa berbagi dengan siswa-siswa dari luar Jakarta, dari luar, malah dari luar daerah, dari tempat-tempat lain. Silakan pertanyaan berikutnya. Ya mungkin orang selalu berpikir bahwa Wardah itu buat kelas online itu pas pandemik seperti ini. Enggak, kita sudah membuka kelas online itu sejak tahun 2013. 7 tahun yang lalu, gitu ya. Jadi 7 tahun yang lalu itu mungkin orang berpikir selalu bilang ke saya, ngapain sih anak saya belajar online gitu ya? Ngapain sih anak saya, murid saya belajar online gitu ya? Nah, saya sudah mengunjungi dari Aceh sampai Papua gitu ya. Saya bilang Indonesia itu negara besar sekali gitu ya, yang dibatasi oleh laut perairan. Beda dengan China, dengan Amerika, Australia yang negaranya walaupun besar tapi negara daratan yang mungkin masih bisa dijangkau secara darat pakai mobil gitu ya. Tapi kalau kita mesti naik pesawat gitu ya. Dan itu cost-nya gede sekali kayak gitu. Nah, oleh karena itu kami membuat kelas online itu supaya pemerataan anak-anak di luar Jabodetabek itu punya kesempatan yang sama untuk belajar materi-materi yang kami kan sekarang ini baru kami bikin, waktu pandemik ini baru kami bikin kelas online, enggak. Kami sudah bikin itu sejak 7 tahun yang lalu. Dan itu ternyata itu membantu sekali gitu ya, murid-murid di luar Jabodetabek untuk belajar materi yang sama ini. Saya ingat banget saya punya murid di Pekanbaru, tiap minggu itu dia mesti datang terbang ke Jakarta. Tiap minggu loh, dia datang ke Jakarta. Kayak gitu. Ada juga yang dari Cirebon, dari Bandung gitu ya, dia ngelaju. Saya bilang, waduh ini kayak nggak efektif sekali gitu ya. Cost-nya besar sekali biayanya, seperti itu. Dan saya bilang akhirnya teknologi pendidikan itu membantu pengembangan anak-anak di daerah juga. Seperti itu. Ya. Nah ini di link pendaftaran ada syarat ketentuan yang pernah mendapatkan medali KSN tidak diperbolehkan ikut lomba. Ini maksudnya medali KSN SMA ya, Bapak Ibu. Jadi kalau yang SMP silahkan ikut gitu ya, tapi kalau yang SMA, yang KSN SMA tahun 2020, mohon maaf ya, karena ini kan kami pengen pemerataan juga gitu ya. Jangan sampai nanti yang berprestasi ya anak tahun lalu juga yang udah ikut KSN 2020. Kemarin gitu ya, sehingga mereka di tahun 2021 ini bisa berprestasi seperti itu ya. Kalau anak Bapak Ibu KSN SMP silakan aja ikut gitu ya, tapi yang kami tidak perbolehkan itu adalah medali KSN 2020 ya. Oke. KSN SMA ya, KSN SMA 2020 ya. Oke, terima kasih. Ya, oke, silakan ada lagi yang mau bertanya lagi? Oke. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan kembali, silakan bisa menghubungi panitia gitu ya, atau sekretariat Wardaya, yaitu di nomor 081956950875.
ya, atau telepon kami yaitu ke 021 293 36036 ya. Ini nomor teleponnya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Nah, ini ada Instagram kami. Jika kalian butuh apa-apa, kalian bisa lihat di Instagram yang terbaru. Ya, dan ini adalah website pembelajaran wardeonline.com. Ya, oke. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Bisa japri ke saya. Untuk aplikasi, sorry ini ada pertanyaan. Untuk mau nanya untuk aplikasi dan perangkat yang digunakan apa saja? Pakai Zoom, kita lombanya pakai Zoom seperti itu, ya. Tapi untuk detailnya nanti kami akan kasih tahu sebelum lomba berlangsung, ya. Oke. Silakan, ada lagi? Ini Pak ada yang baru join, terus nanya Pak, kira-kira soalnya itu berupa pilihan berganda atau esai gitu Pak? Tadi sudah dijelaskan ya sama Pak Arifin bahwa itu sistemnya sama persis dengan sistem KSN, ya. Jadi kalau misalnya sistemnya sama persis, jadi kalau di awal itu biasanya ada isian singkat gitu ya. Terus nanti di akhirnya nanti baru ada esai seperti itu di finalnya, ya. Oke, kira-kira ada lagi? Silakan. Ya, jadi ajak teman kalian sebanyak-banyaknya untuk kalian ini adalah ajang pemanasan supaya kalian jadilah yang terbaik gitu loh. Ya. Ya istilahnya ya sebelum kalian mau tahu gitu ya ke tingkat nasional, saya seperti apa sih gitu ya. Ya uji cobanya di sini dulu gitu ya di tingkat regional kayak gitu. Ya. Oke. Terus ada lagi yang nanya Pak, nih Pak kira-kira di babak semifinalnya tetap online atau kami harus datang ke Jakarta gitu Pak? Semuanya tetap online, ya. Semuanya dari sama kayak KSN semuanya online semua. Tidak ada yang datang ke Jakarta seperti itu. Jadi semuanya online itu. Ya. KSN juga kemarin sekarang Olimpiade bahkan internasional pun sekarang sudah diadakan secara online kayak gitu. Ya. Jadi tidak membatasi orang itu untuk belajar, untuk berkembang, untuk maju gitu ya sekarang ini. Semuanya online ya dari tingkat kabupaten, provinsi sampai ke tingkat regional pun semuanya online. Itu tidak ada yang datang ke Jakarta. Ya nggak mungkin. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan dulu, silakan. Ya. Ada lagi yang nanya Pak, selama lombanya pakai Zoom atau gimana Pak? Iya, nanti semuanya kami akan kasih tahu semua pakai mesti open kamera ya. Kayak gitu ya. Itu pakai Zoom kayak gitu. Terus ada lagi yang nanya Pak, kan soalnya itu adalah pilihan berganda. Semisal pada saat pilihan berganda, kita hitung pertama jawabannya adalah A, sementara yang kedua jawabannya jadi B gitu Pak. Itu bisa direset nggak jawabannya gitu? Ya kan sebelum submit terakhir kan dia masih bisa untuk mengubah jawaban. Tapi kalau yang terakhir, kalau sudah submit, dia baru mau mengubah jawaban, ya udah nggak bisa di situ. Itu.
Ya, silakan yang mau bertanya lagi. Silakan, siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Pergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya ya. Itu. Oke. Ya, ini kan tahun ini kan udah mulai buat KSN lagi nih, KSN 2021 gitu ya. Silakan pergunakan dengan sebaik-baiknya. Siapa lagi? Udah? Oke, dari Pak Stefanus ada lagi Pak yang mau disampaikan? Nggak ada, Pak Anton. Oke, dari Bu Ika silakan Bu, silakan ada jika masih ada pertanyaan lagi. Pertanyaan, oh ya, baru masuk Pak. Pertanyaannya, bobot setiap soal itu berbeda-beda nggak Pak? Ya kalau soal esai ya pasti ada itunya ya, ada bobotnya ya, ada sistem penilaian kayak gitu loh. Pokoknya setiap soal itu sebelum itu pasti ada instruksinya. Setiap soal itu bobotnya berapa, itu pasti kami akan kasih tahu lebih jelasnya dan itu sama persis dengan sistem KSN seperti itu. Pokoknya jangan berpikir oh ini beda ya tipikalnya dengan KSN. Enggak, ini sama persis dengan sistem, dengan bentuk soalnya, dengan kompetisi sains nasional. Ya cuma yang dibedakan adalah ini adalah regionalnya aja. Kita daerahnya kita perkecil sehingga kalian bisa berkompetisi di regional kalian masing-masing. Itu, ya. Ya dong, kalau misalnya Indonesia bagian barat sendiri nih, pemenangnya siapa nih? Tengah timur sendiri nih, pemenang siapa nih? Nah, dua-duanya muncul, nah baru nanti ketemulah di KSN itu. Itu. Ya, tujuannya adalah seperti itu. Ya, sekarang ini kan yang nanti ke depannya tengah Indonesia barat sendiri, kita akan bikin lagi Indonesia tengah sendiri, Indonesia timur sendiri. Kayak gitu. Ya. Ada lagi Pak yang bertanya, device untuk Zoom dan mengerjakan soalnya berbeda atau sama Pak? Ya kan kalau misalnya itu ya harus beda dong. Itu. Anton barusan terputus Pak Anton katanya, jadi bisa minta tolong diulang. Kenapa Pak? Jadi Terputus waktu Bapak baru jawab tadi, tahu-tahu terputus ini. jadi device-nya itu harus berbeda ya. Karena kalian harus disorot full body ya. Satu ini ya. Satu tubuh secara utuh gitu ya. Itu. Jadi nggak boleh sama gitu untuk pengerjaan device baik yang monitor kalian maupun yang ngerjain sendiri itu nggak boleh sama device-nya, ya. Oke. Saya ingin tambahkan sedikit mungkin Pak Anton jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Itu jadi memang IRC ini dirancang supaya menjadi ajang pemanasan untuk IRC tahun berikutnya. Jadi bukan 2021 tapi malah 2021 iya karena KSN-nya kan akan diadakan setelah 2021 setelah IRC. Tapi juga untuk 2022. Kenapa begitu? Karena pemenang-pemenang dari IRC yang sekarang ini akan kami berikan program sebagai bagian dari hadiahnya. Kami ikut sertakan dalam program Wadaya selama 1 tahun untuk persiapan IRC di tahun berikutnya lagi. Nah, berbekal dari apa yang sudah kami peroleh ya, keberhasilan untuk melatih siswa-siswa untuk berbagai kompetisi, baik itu di Indonesia, KSN maupun di internasional, kami cukup yakin bahwa pelatihan yang kami akan berikan mudah-mudahan bisa menjadi bekal yang cukup baik bagi siswa-siswa yang menang nanti untuk nanti bertanding di 2022 KSN. Pak Anton,
Nggak Ini ada harus mesti yang 2021 ya. Jadi kalian yang mau ikut KSN 2022 pun juga nggak masalah gitu loh. Itu ya. Pak Anton, ini ada pertanyaan juga, saya ikut alamat sekolah atau rumah. Saya tinggal di Jabar, tetapi saya sekolah di Jateng. Bagaimana? Kan tadi sudah dijelaskan Pak Anton bahwa ada pembagian Indonesia Timur, Barat, sama Tengah. Jadi kalau misalnya ini yang mau di Jawa itu ya udah pasti masuk di daerah zona Barat jatuhnya. Jadi Indonesia Barat untuk ikut. Iya, pembagiannya itu bukan provinsi, tapi pembagiannya itu berdasarkan dasarnya sebetulnya zona waktu. Ya. Jadi zona waktu Indonesia bagian barat sendiri yang terdiri dari Jawa, Sumatera, dan sebagian Kalimantan. Lalu zona waktu Indonesia Tengah dan Timur kami satukan. Nah, untuk yang tinggal di Jabar tapi sekolah di Jateng seharusnya nggak masalah karena mau di Jabar maupun Jateng masih di Pulau Jawa dan Jawa itu merupakan zona Indonesia Barat. Gitu. Jadi jangan khawatir. Jadi Indonesia itu kan dibagi 3 zona waktu kan. Ya kita bagi itu IRC ini diadakan berdasarkan zona waktu kayak gitu loh. WIB atau WITA atau WIT kayak gitu. Nah ini dibagi menjadi Indonesia Barat sendiri, Tengah Timur sendiri seperti itu. Ya. Oke, ada lagi silakan. Ada lagi Pak yang nanya, Pak, semisal di bagian barat saya pemenangnya dan di bagian timur teman saya pemenangnya. Apakah kami berdua itu menjadi pemenang utama atau kami berdua tetap dilombakan untuk mengambil yang paling baik gitu, Pak? Indonesia pemenangnya itu ada masing-masing. Jadi Indonesia bagian barat sendiri, Indonesia tengah timur sendiri. Jadi tidak dicampur seperti itu. Karena ini tujuannya adalah untuk mengembangkan di masing-masing regional itu. Jadi tidak diadu lagi. Nanti kalau kalian mau di istilahnya berkompetisi, kalian berkompetisi di tingkat nasional seperti itu, ya. Tapi kalau misalnya di IRC ini pemenangnya masing-masing seperti itu, ya. Oke, ada lagi silakan. Jadi ajak teman kalian sebanyak-banyaknya gitu ya, sehingga kalian bisa ya ini pemanasan gitu ya untuk yang mau ikut KSN 2021 ya pemanasan juga, atau yang tahun 2022 pemanasan juga seperti itu. Ada yang bertanya Pak, untuk pelaksanaannya kapan ya? Info lengkapnya udah disediakan di web, ada juga di Instagram, boleh dicek ya. Mungkin diuraikan lagi aja tanggalnya tanggal berapa dan deadline-nya kapan supaya bisa didengar. Oh, itu. Jadi IRC itu akan dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2021. Namun pendaftaran terakhir itu pendaftaran terakhirnya di tanggal 15 Maret. Dan biaya registrasinya ada Rp20.000 dan untuk pendaftarannya ada di web tersedia dan juga panduannya boleh dicek. Terima kasih. Halo, ada yang mau? Oke, kalau ada pertanyaan lagi, silakan. Jika ada yang mau bertanya, silakan. Ya. Ini saya sudah masukkan infonya di Zoom chat ya. Oke, silakan.
Udah? Ya. Ada yang bertanya lagi, Pak, kalau jam pelaksanaannya apakah sudah ada atau baru tahu saat sebelum lomba gitu, Pak? Jam pelaksanaan itu adalah kalau di Indonesia bagian barat itu adalah jam 9 WIB. Kayak gitu ya. Jam 9 WIB. Dan sedangkan Indonesia Tengah dan Timur berarti menyesuaikan dengan Indonesia Barat gitu ya. Berarti kalau Indonesia Barat berarti 9, berarti Indonesia Tengah itu berarti jam 10, Indonesia Timur berarti jam 11, seperti itu. Ya, silakan ada lagi. Nanti kami pasti akan kasih detail itunya ya, rundown acaranya semuanya di website kami seperti itu. Nah, jika ada yang mau bertanya langsung nanti bisa ke panitia gitu ya. Panitia. Kemarin itu sempat tanggal 28 Februari, tapi kami undur gitu ya ke bulan Maret gitu ya. Bulan Maret di tanggal 21 Maret jadinya. Fixnya tanggal 21 Maret. Itu. Ya. Oke, silakan. Oke. Ada lagi silakan dari panitia, dari Ibu Ika, silakan ada yang masih bertanya. Sejauh ini belum ada, Pak, yang bertanya. Oke. Ya, jadi kalau itu mungkin bisa ditanyakan langsung ke panitia ya, ke Sekretariat Wardaya ya. Oke. Jadi IRC ini jenjang SMA yaitu dibagi dua, yaitu matematika dan fisika ya. Itu. Tapi satu peserta itu cuma boleh ikut satu doang. Itu. Ada satu pertanyaan ini mengenai mengenai alamat. Uh, Pendaftaran itu basisnya adalah untuk menjawab ya basisnya adalah sekolah. Jadi kalau misalnya mau dilihat seperti itu ya jawabannya sekolah. Tapi dalam hal ini karena walaupun di kabupaten, oke, ini karena ini ya karena ke tingkat duanya. Ya jawabannya adalah sekolah ya Pak Anton. Basis ininya. Basisnya itu adalah sekolahnya ya, bukan rumahnya. Jadi yang menentukan itu adalah IRC ini kita melihat berdasarkan sekolahnya, seperti itu. Jadi rumah saya Jawa Barat, sekolahnya di Jawa Tengah. Ini tadi bukannya ada yang tanya juga ya seperti ini. Betul, cuman tadi mungkin kita jawabnya karena kan finalnya adalah Indonesia Tengah dan Indonesia Tengah dan Timur dan Indonesia Barat, Timur dan Tengah. Tapi ini kelihatannya pertanyaannya adalah karena kan kita bagi menjadi 3 level Pak Anton. Nah, level keduanya kan provinsi. Jadi pertanyaannya adalah nanti dia ikutnya itu provinsi yang mana? Ya pertanyaan yang baik sih sebetulnya. Ya, jadi ini berdasarkan basisnya itu adalah sekolah ya, bukan alamat rumah ya. Kayak gitu. Ya. Jadi kalian itu mendaftarnya bukan berdasarkan alamat rumah. Maksudnya alamat rumah itu kami cuma tahu doang gitu ya, tapi kalian itu mendaftar itu berdasarkan sekolah gitu ya. Bukan berdasarkan alamat rumah, seperti itu. Ya, kepesertaannya berdasarkan alamat sekolah. Jadi nanti kalau ditanya, saya lolos nggak? Nanti ikut yang mana? Kabupaten Jabar atau Jateng? Jawabannya adalah sekolahnya di mana gitu. Basisnya sekolah. Ya, misalnya rumah saya di Jawa Barat misalnya gitu ya. Tapi sekolah saya di Jakarta gitu ya. Ya berarti saya harus mendaftar berdasarkan sekolah saya yang di Jakarta seperti itu. Oke, ada lagi silakan.
Jadi berdasarkan sekolah ya. Jadi kalian itu mendaftar berdasarkan sekolah. Ya, oke, silakan. SMP pun boleh ikut ya, silakan. Yang SMP boleh ikut, silakan. Jadi kalian kalau misalnya sekarang kalian masih kelas SMP, berarti kalau kalian menang dapat pelatihan dari Wardaya, itu kalian persiapan buat tahun 2022, KSN 2022. Ya. Oke, silakan. Ada lagi, silakan. Mungkin sekitar 1 menit lagi, kalau enggak kita akan tutup kegiatan kita, sosialisasi tentang Indonesian Regional Competition. Ini, jika masih ada yang mau ditanyakan lagi, nanti bisa langsung ke Sekretariat Wardaya College. Ya. Oke? Udah? Dari Ibu Ika udah ada lagi, Ibu Ika? Nggak ada lagi, Pak. Oke, kalau gitu ditutup aja, Bu Ika. Ya. Terima kasih semuanya. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan tentang Q&A Indonesia Regional Competition kepada hadirin sekalian. Apabila dalam penyampaian tadi ada kesalahan kata, kami mohon sebesar-besarnya karena kami pun adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Wardaya. Ya, oke, terima kasih Bapak Ibu ya, adik-adik sekalian. Ya, selamat bergabung mengikuti kompetisi ARC ya 2021.